pada bulan Januari ini kita akan banyak berbicara tentang visi misi dari gereja ini, saudara. Dan pada malam hari ini kita akan berbicara khusus tentang dasar untuk menerapkan atau menjalankan visi misi gereja. 5 pilar pelayanan GB Hope. Pilar itu, saudara, secara kasat mata berdasarkan kamusnya itu sama dengan tiang. Kalau di sini ada beberapa tiang, saudara ya. Tiang ini tujuannya adalah untuk menopang di atas supaya kuat. Itu secara arti kamusnya, tetapi dalam arti simbolik seperti kita pakai pada malam dengan judul 5 pilar pelayanan GB Hope, itu juga bisa berarti 5 dasar pelayanan GB Hope. 5 pondasi pelayanan GB Hope. Yang saudara di mana 5 dasar pelayanan GB Hope ini untuk menopang visi misi gereja. Sebagai dasar visi misi gereja. Kalau dasarnya tidak kuat, seperti bangunan ini saudara, kalau pondasinya tidak kuat, pilar-pilarnya tidak kuat, maka gereja ini, gedung ini akan roboh. Tidak akan berfungsi dengan baik. Demikian juga gereja, kalau jemaat ini saudara tidak dibangun berdasarkan pondasi yang kuat, tidak berdasarkan dasar yang kuat, maka jemaat ini saudara akan rapuh, gereja ini akan rapuh, saudara sebagai orang Kristen akan rapuh, tidak kuat kekristenan saudara, saudara ya, kekristenan saudara rapuh, mudah kalah, mudah terombang-ambing, dan visi gereja pun tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berfungsi dengan baik, karena dasar dari pondasi visi misi itu tidak kuat. Next, saudara, kita melihat bahwa visi kita seperti minggu lalu dikutbahkan oleh Pastor Peter adalah setiap orang mengalami kasih Tuhan, hidupnya dipulihkan, bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Setiap orang mengalami kasih Tuhan, bahwa di gereja ini kita rindu, saudara, setiap orang, setiap jemaat mengalami kasih Tuhan, hidupnya dipulihkan, bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Nah saudara, visi ini tidak begitu saja kita terapkan, kita lakukan. Visi ini harus dibangun di atas pondasi yang kuat. Visi ini akan berjalan, berfungsi, visi ini akan terus bisa pada tujuannya atau akan terlaksana dengan baik, saudara, kalau dibangun di atas pondasinya. Nah, pondasi yang kita akan bahas hari ini adalah pondasi visi misi gereja kita adalah 5 pilar pelayanan GB Hope. Nah, saudara, ada 5 pondasi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah powerful Bible teaching. Visi ini harus dibangun berdasarkan pengajaran Alkitab yang kuat. Saudara, harus didasarkan pengajaran Alkitab yang kuat. Orang Kristen kalau tidak dibangun berdasarkan pengajaran yang kuat, saudara, maka dia rapuh, rentan kekristenannya. Terus, yang kedua adalah living faith, iman yang hidup. Dasar kedua adalah memiliki iman yang hidup. Yang ketiga, penyembahan yang intimate worship. Yang keempat, healing family, pemulihan keluarga, dan yang kelima adalah impact on society. Society itu berdampak buat masyarakat, berdampak buat orang-orang di sekitar kita, berdampak buat bangsa negara. Nah, ini dasar, 5 dasar, saudara, menjadi pondasi pelayanan gereja kita, menjadi pondasi kekristenan saudara, khususnya di GB Hope. Kalau gereja saudara tidak jelas apa yang mau diajarkan, tidak jelas apa yang mau dikerjakan saudara, maka banyak jemaat-jemaat kekristenannya itu gampang kalah dalam mengikut Tuhan. Kekristenannya itu saudara rapuh, cepat patah oleh masalah. Nah, kita akan lihat satu persatu saudara malam hari ini. Yang pertama, powerful Bible teaching, pengajaran yang kuat. Gereja kita saudara didasarkan pada pengajaran Alkitab yang kuat. Dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 29 dikatakan, Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebagian besar orang Kristen
dalam beragama, dalam kekristenannya saudara, seringkali berbicara tentang kuasa Allah, mujizat, kesembuhan ilahi, bagaimana diberkati, bagaimana ditolong Tuhan, hal-hal yang sifatnya supranatural. Itu tidak salah saudara, itu tidak salah, it's okay. Tapi saudara, kalau hanya soal itu saja, betapa sempitnya kekristenan kita, betapa dangkalnya kekristenan kita saudara. Betapa kita sebenarnya hanya mengambil sedikit dari apa yang menjadi tujuan kekristenan. Saya sering kali khotbahkan bahwa Alkitab itu terdiri dari dua sisi, seperti mata uang. Sisi satu bersifat pengajaran, yang berisi wisdom, pengetahuan, yang membuat kita semakin lama menjadi orang bijaksana, berhikmat. Menjadi orang Kristen itu semakin lama semakin pinter, semakin berhikmat, semakin bijaksana. Sisi lain saudara berbicara tentang supernatural, kita percaya pada kuasa ilahi. Kita percaya bahwa Allah sampai sekarang mampu melakukan mujizat, bahwa kita tidak berjalan sendiri di dalam dunia ini. Nah saudara, berbicara tentang pengajaran Alkitab yang kuat, kita mesti mengerti apa itu Alkitab, saudara. Karena Alkitab itu adalah firman Allah, perkataan Allah, saudara, isi hati Allah, pribadi Allah, sifat-sifat Allah, kehendak Allah, kemauan Allah. Nah kalau kita nggak mengerti Alkitab dengan benar, bagaimana kita mengerti Allah kita? Bagaimana kita mengerti sifat, kehendak, kemauan Allah kita? Bagaimana kita mengerti apa yang menjadi isi hati Allah buat kita? Alkitab akan merubah kehidupan kita, dia punya otoritas. Tapi kalau kita nggak mengerti dengan baik, kita selalu meminta kuasa Roh Kudus memberikan kita pengertian terhadap kebenaran firman Tuhan. Dalam meminta pengertian dari Roh Kudus juga, kita bertanggung jawab untuk menggali firman Tuhan itu dengan baik, dengan benar. Tidak cukup hanya menghafal, saudara, ayat-ayat saja, tidak. Kita baru mengerti nilai-nilai apa yang ada dalam Alkitab itu. Kita belum mengerti apa maknanya, saudara. Apa maknanya, isinya apa. Kalau saudara lihat dalam Alkitab, ada Alkitab yang sifatnya itu letterlek apa adanya. Jangan membunuh, jangan berzina, sih kita lakukan. Tapi kalau ada Alkitab yang berkata bahwa kalau tanganmu berbuat dosa, potonglah tangan kananmu. Lebih baik kamu dikasih batu supaya kamu dimasukkan daripada kamu berdosa. Ada hal-hal yang perlu dimengerti dengan benar, saudara. Apa maksud di dalamnya? Saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, sebenarnya Alkitab itu tidak bertentangan. Kalau kita mengerti dengan baik, dengan benar, maka hikmat Allah itu ada dalam diri kita. Sehingga kita menjadi hikmat, penuh hikmat dan kebijaksanaan. Alkitab dengan tegas mengatakan, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Seringkali orang berbicara, nggak usahlah ngerti Alkitab, yang penting berdoa saja. Saudara, bagaimana saudara berdoa? Berdoa kepada siapa? Kalau saudara nggak mengerti Allah, nggak mengerti sifat-sifatnya, bagaimana kita berdoa? Karena kita nggak tahu Allah yang kita, tempat kita berdoa, tempat kita menyembah. Kalau nggak mengerti dia, nggak tahu mengerti sifat-sifatnya, jangan jauh-jauh lah. Semakin lama Bapak Ibu yang menikah, semakin lama pasti tahu istrinya itu sifatnya kayak apa, suaminya karakternya kayak apa, saudara ya. Sebelum ngomong aja kita tahu, ini istri saya mau marah, oh ini dia gak suka. Dari gesturnya aja kita bisa lihat. Kenapa? Karena kita mengerti karakternya, kita mengerti sifatnya, kita mengerti isi hatinya. Sebelum suami saudara berbicara, dia tahu, oh ini dia gak suka, ini suka. Karena kita tahu sifatnya, kita mengerti. Nah demikian juga kekristenan, saudara. Semakin kita mengerti firman Tuhan, maka kita akan semakin mengerti siapa Allah kita, Allah yang kita sembah. Saudara dalam Tuhan, biarlah kita bergerak lebih jauh, belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kekristenan yang kuat adalah kekristenan yang dibangun berdasarkan pengajaran yang benar. Kekristenan yang kuat tidak selalu sekadar membaca Alkitab, tetapi menyelami, mengerti kebenaran-kebenaran apa yang ada di dalamnya. Ada 2 Timotius pasal 3, 16 katakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, dengan jelas mengatakan bahwa Alkitab, firman Allah, untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya sering kali katakan, kalau hari ini saudara bertobat, percaya kepada Tuhan, lalu saudara meninggal, saudara langsung masuk dalam kerajaan Allah. Masuk dalam kerajaan surga, amin. Tetapi selama saudara masih hidup, Allah ingin mengajar saudara, Allah ingin mendidik saudara. Pastor Peter pernah bilang bahwa bagaimana nilai-nilai surgawi itu diturunkan, saudara, supaya nilai-nilai itu kita mengerti, kita pahami, dan kita menjalani kekristenan kita berdasarkan nilai-nilai firman Tuhan itu. Sehingga selama kita masih hidup, selama kita bernapas, kita diajar Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, menyelami kehendak Allah. Supaya apa saudara? Kita semakin lama semakin berubah dalam hidup ini, semakin berhikmat, semakin bijaksana. Itulah kekristenan. Bahwa setiap orang dididik, diajar, supaya semakin lama semakin penuh dengan hikmat kebijaksanaan. Jangan sampai menjadi orang Kristen pintar berbicara shalom, shalomnya kalau diukur bisa 1 kilometer, tapi kelakuannya nggak berubah. Jangan sampai kita selalu bilang puji Tuhan, haleluya, tapi hari lain saudara kita ngomong kotor. Di gereja kita ini khusyuk, pakaian rapi, saudara. Kita memuji menyembah Tuhan, saudara. Mungkin air mata keluar, hari Minggu bertobat, hari Senin mulai berkurang, Rabu mulai kumat, Kamis mulai berubah, Minggu datang lagi. Ya memang prosesnya begitu, tidak ada yang sempurna, tapi terus Tuhan ingin grafik kita semakin lama semakin naik. Amin saudara. Nggak ada yang sempurna kita, nggak ada yang sempurna. Tapi kalau kita terus datang, kita mengerti bahwa menjadi orang Kristen itu diajar, dididik. Saya sering kali katakan, mas, gereja itu adalah sekolah kehidupan. Amin. Gereja itu sekolah kehidupan. Alkitab itu buku kehidupan. Selain memperkenalkan siapa Allah itu, selain kita menyembah siapa Allah itu, Allah juga ingin mendidik kita menjadi orang Kristen seperti apa, menjadi orang percaya seperti apa, menjadi umat Allah itu seperti apa, seperti apa. Nah kalau kita nggak mengerti tentang Alkitab, maka sepertinya itu bukan seperti apa yang jadi kehendak Tuhan, tapi seperti kehendak dunia. Kekristenan bukan hanya saudara tradisi, oh saya menjadi orang Kristen karena nenek saya, apa saya Kristen, saya juga Kristen, maka secara otomatis saya mengerti kebenaran. Tidak. Kebenaran bukan langsung transfer seperti dari pak kakek nenek saudara, lalu saudara jadi orang benar. Tidak. Kebenaran itu harus dicari, harus dipelajari. Kebenaran itu harus dicari, dipelajari, diselami. Demikian juga dengan Alkitab, saudara. Kebenaran firman Tuhan, kita perlu mencarinya. Kita perlu haus. Ada statement berikutnya, coba next. Saudara perhatikan baik-baik. Kita perlu mengerti kebenaran firman Allah, bukan sekedar emosional sesaat. Bukan hanya emosional saat, oh firman Tuhannya bagus, amin, puji Tuhan. Saudara, oh kita memuji menyembah Tuhan, kita menangis, nggak berhenti di situ. Kita tidak hanya diberkati oleh firman, tapi kita harus dibentuk oleh firman. Amin, saudara. Kalau saudara berbicara diberkati, oh saya diberkati, saya pulang kuat, saya ada masalah kuat, saudara. Iman saudara semakin kuat, bukan hanya begitu. Tapi bagaimana firman itu membentuk saudara? Secara pribadi semakin lama semakin mengasihi Tuhan, semakin hikmat, penuh hikmat, bijaksana, lalu sebagai suami istri akan menjadi baik, terus menjadi baik. Itulah menjadi kehendak Allah. Nah untuk itu saudara, gereja kita sangat konsisten, bahwa kita ini belajar bersama-sama, menyelami kebenaran firman Tuhan, supaya saudara belajar kehidupan di gereja ini. Setiap kali pulang ada satu perubahan, ada kebenaran-kebenaran sudah terima yang mengubah hidup saudara, yang membuat saudara mengerti siapa Allah kita, yang membuat saudara mengerti bagaimana menghadapi kehidupan, yang membuat saudara semakin lama semakin penuh dengan kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Yang pertama, saudara, gereja ini sangat mengutamakan tentang pengajaran yang kuat. Yang berikutnya, yang dasar berikutnya adalah living faith, iman yang hidup. Mazmur 119 ayat yang
1:05 dikatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, iman yang hidup bukan hanya mempercayai sesuatu. Iman yang hidup itu bukan hanya mempercayai Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kuasa. Kita bukan hanya mempercayai Allah. Iman yang hidup adalah, saudara, bagaimana apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, apa yang kita mengerti tentang kebenaran firman itu, saudara, itu membentuk hati, membentuk pikiran kita, membentuk prinsip-prinsip hidup kita, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amen. Tuhan Yesus seringkali mengecam ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Kamu mengerti firman Tuhan, tapi kamu memberi beban buat orang lain. Karena kamu mengerti, tapi kamu nggak melakukan. Iman yang hidup itu, saudara, makanya kenapa kita perlu pengajaran yang kuat? Lewat pengajaran yang kuat itu, saudara, maka kita keluarkan, kita gali bagaimana pengajaran yang kuat itu kita manifestasikan dalam hidup ini. Saudara, semakin lama saudara semakin percaya kepada Tuhan, semakin saudara lama semakin tidak ragu-ragu kepada Allah, semakin lama semakin saudara mantap menjalani kekristenan ini. Bukan sekedar percaya Allah baik, tapi hati kita, pikiran kita itu berubah. Saudara semakin tidak ragu-ragu bahwa saudara berjalan sendiri, tidak berjalan sendiri, bahwa apa yang saudara imani, apa yang saudara percayai, itu saudara membentuk keputusan-keputusan yang saudara lakukan dalam hidup ini. Itu namanya iman yang hidup. Bukan sekedar percaya, tapi mewarnai pikiran hati kita. Keputusan-keputusan yang kita ambil, saudara, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu iman yang hidup. Di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Setelah kita mengerti firman Tuhan dan kita melakukannya, saudara, maka iman itu akan hidup. Kekristenan kalau hanya mengerti firman Tuhan tapi nggak dipraktekkan, jadi ahli Taurat. Jadi apa, saudara? Hanya pengertian, knowledge. Kalau saudara suka belajar teologi atau saudara mengerti, sering mengikuti perjalanan para rohaniawan, saudara, tiga tokoh dunia yang barusan saudara tahun lalu itu, tokoh dunia yang penulis sangat terkenal, saudara, setelah dia meninggal ternyata dia ketahuan kebusukannya. Yang kedua, saudara tahu Louis Paulau? Satu lagi apa namanya? Bukan Louis Paulau. Louis Paulau kalau salah ini. Saudara cerai, nikah, cerai lagi. Yang terakhir saudara itu Philip Yancey. Philip Yancey ini saudara tokoh terkenal dalam bidang teologi, bukunya banyak sekali. Saudara. Kalau saudara teologi harus suka baca, itu bukunya, salah satu buku yang terkenal itu berjudul Amazing Grace. Kasih karunia luar biasa. Berapa hari lalu Philip Yancey berkata, mengaku dosa, saudara. Dia mengundurkan diri jadi hamba Tuhan. Mengundurkan diri dari pelayanan. Karena apa, saudara? 8 tahun dia hidup dalam perzinahan. Saudara, kalau saudara lihat manusia kecewa, saya pribadi ini buku, saya punya banyak sekali buku dia. Dan saya termasuk fan-nya, saudara. Saya sangat mengagumi dia. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau hanya dari knowledge saja, mengerti, tidak. Kita belajar praktekkan. Kita mempraktekannya. Kalau Allah itu baik, bagaimana kita mempraktekkan bahwa ketika kita ada masalah, kita tetap percaya bahwa Allah itu baik. Nah, itu namanya iman yang hidup. Bahwa Allah itu adalah berkuasa, tidak hanya kita anggap berkuasa saja dalam pengertian, tapi kita ketika ada masalah, kita tahu bahwa Allah berkuasa. Kita nggak goyah. Bahwa Allah itu mampu untuk menolong kita. Itu iman yang hidup. Amin, saudara. Allah itu baik, berarti tidak akan menjerumuskan kita dalam masalah. Allah itu berkuasa, berarti Allah mampu untuk menolong kita. Itu Allah namanya iman yang hidup. Bahwa kita bisa menjalani. Dalam Markus pasal 4:40 dikatakan, saudara, Yesus pernah menegur murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dia menegur murid-muridnya karena ketika ada angin badai, dia ketakutan, saudara.
Dia bicara, Tuhan kenapa engkau biarkan kami yang mau binasa? Tuhan menegur, mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dalam Matius pasal 17 ayat 20 juga dia berkata, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada mustahil bagimu. Maksudnya apa saudara? Tuhan ingin, kalau kamu sudah mengikut aku, ini berbaca kepada murid-muridnya, kau mengikut aku selama ini, tidur bersama-sama aku, makan bersama-sama, kau melihat aku melakukan mujizat, melakukan kesembuhan ilahi. Loh sekarang kalau kamu ada masalah sedikit, kenapa kamu goyah? Tuhan menegur, di mana iman kepercayaanmu? Dengan kata lain, murid-muridnya secara knowledge mengerti, tahu tentang Allah yang berkuasa, tapi iman dia tidak iman yang hidup. Karena ketika ada tantangan, ada masalah, dia takut. Tuhan tidak ingin jemaat Tuhan ini, sudah tempat ini tidak, secara pribadi sebagai hamba Tuhan, saya tidak ingin, apalagi Tuhan tidak ingin saudara setelah mengerti firman Tuhan, tapi itu hanya sekedar knowledge, pengetahuan. Tapi bagaimana Tuhan inginkan supaya itu menjadi iman yang hidup. Apa yang kita mengerti, kita praktekkan. Amin saudara. Dalam Roma pasal 8:35 dikatakan ini saudara, Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Rasul Paulus mengatakan, siapakah yang memisahkan kita dari Kristus? Maut pun tidak akan memisahkan kita. Ini iman yang hidup. Jangan sampai ini yang cewek-cewek ini kalau di gereja semangat main tamborin ya, luar biasa main tamborin, jangan sampai kenal cowok, wah langsung imannya luntur saudara. Melayani saudara tapi goyah. Tuhan tidak ingin seperti itu saudara. Iman yang hidup itu bukan hanya soal mujizat, kesembuhan ilahi. Iman yang hidup adalah mempertahankan iman kepercayaan kita nggak goyah oleh apapun juga. Amin saudara, itu iman yang hidup. Tuhan ingin belajar kita mempraktekannya. Semakin kita mempraktekannya, maka iman itu akan teruji, akan membuat kita kuat. Dalam Filipi pasal 4 ayat 12-13 juga dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini kata saudara, sebagai orang Kristen kita akan menemui banyak masalah, banyak pergumulan. Kita tidak lepas dari masalah, dari pergumulan. Tapi apa yang saudara mengerti, apa yang saudara pahami tentang kebenaran firman Tuhan, kadang-kala Allah izinkan saudara diuji, saudara diperhadapkan dengan masalah, untuk mengetes saudara, membuat saudara semakin kuat. Ujian, percobaan tidak menghancurkan saudara, tapi membuat saudara semakin kuat, semakin teruji. Amin saudara, semakin teruji. Tuhan ingin saudara bahwa kita mengerti tentang kebenaran hal ini. Iman yang benar itu selalu bergerak, bekerja dan menghasilkan buah. Iman yang benar itu saudara, itu selalu menghasilkan dampak positif dalam kehidupan saudara, bukan negatif. Selain berubah, iman saudara semakin kuat. Selain berubah, saudara semakin mengasihi Allah. Semakin berubah, saudara juga semakin rindu mencintai Dia. Dan percayalah saudara, ketika iman kita hidup, masalah tetap ada, pergumulan tetap ada, tapi damai sejahtera itu tidak akan pernah hilang. Ketenangan itu akan kita dapatkan karena kita memiliki iman yang hidup. Tapi kalau saudara tidak memiliki iman yang hidup, iman yang pasif, iman yang rapuh, mengerti firman Tuhan, saudara, tapi nggak teruji, maka kekristenan kita ini rapuh. Ada masalah sedikit, ada pergumulan sedikit, kita mulai undur dari Tuhan. Yang ketiga, seharusnya saudara, pondasi ketiga, pilar ketiga, intimate worship, penyembahan yang intim. Saudara, setiap orang percaya perlu selalu terhubung dengan Tuhan.
Setiap orang percaya perlu selalu terhubung. Pengajaran Alkitab membuat kita memahami kekristenan dengan benar. Iman yang hidup adalah bagaimana kita mewujudkan pemahaman kita tentang Allah dalam kita manifestasikan dalam tindakan. Sedangkan penyembahan merupakan apa saudara? Keterhubungan kita dengan Allah dalam bentuk memuliakan, mengagungkan, meninggikan Tuhan dengan mengekspresikan kerinduan hati dan perasaan kita. Saya cari contoh dalam hubungan keluarga. Dalam keluarga ada papa, mama, ada anak, suami, istri, dan anak. Saudara, di dalam keluarga itu kita tidak hanya berbicara soal benar dan salah. Karena dia salah, kita nganggap dia anak. Pokoknya semuanya berbicara benar salah. Berbicara logis tidak. Tidak, saudara. Di dalam keluarga itu selain berbicara benar dan salah, ada yang maksud dengan hubungan. Saudara, hubungan emosi. Relasi emosi. Kita tidak hanya berbicara kamu benar salah, tapi ada satu relasi. Kadang-kadang kita perlu merangkul anak kita. Kalau merangkul istri jangan ditanya lagi, saudara ya. Merangkul suami jangan ditanya lagi, itu pasti. Merangkul anak kita, mencium anak kita, menggandeng tangan anak kita. Ada kehangatan di sana. Ada kehangatan, ada keharmonisan. Di dalam keluarga itu bukan hanya berbicara benar dan salah, tapi berbicara kehangatan. Relasi yang baik antara orang-orang di dalamnya. Kehangatan itu perlu sentuhan, perlu rangkulan, perlu kedekatan secara emosional. Hubungan kita dengan Allah juga begitu. Bukan hanya berbicara soal pengetahuan, mengerti firman Tuhan, bukan hanya berbicara bagaimana iman itu kita manifestasikan, tapi apakah kita secara emosi, kita terhubung dengan Dia. Saudara bisa memuji diri sendiri, saudara bisa menyanyi untuk orang lain. Dalam penyembahan kita itu, kita memuji, menyembah Dia. Dalam bahasa aslinya, saudara, kata menyembah itu berarti apa, saudara? Meninggikan, memberikan nilai yang tinggi kepada yang sembah. Kita mengungkapkan perasaan kita, hati kita, saudara, hasrat kita, kerinduan kita. Daud berkata, dalam Mazmur pasal 63 ayat 2 dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ada satu kerinduan dalam jiwanya. Dalam Mazmur pasal 138 1 dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, di hadapan Allah aku akan bermazmur bagimu. Kalau saudara lihat di gereja ini, saudara, kita ada pujian, ada penyembahan. Saudara, kita ada pujian penyembahan, kita mulai praktekkan itu, saudara. Kita memuji ketika masuk dalam gereja ini, saudara memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini memuji menyembah Tuhan secara komunal dalam berjemaat. Saudara, ketika saudara memuji menyembah di dalam gereja, saudara mengalami pujian penyembahan itu, memuliakan Allah, selanjutnya bawa pulang ke rumah, dalam saudara, relasi secara pribadi dengan Tuhan. Intimate worship, saudara, penyembahan yang intim di dalam gereja juga dalam rumah. Saudara kasih dalam Tuhan, hidup ini tidak selalu dipecahkan dengan akal-akal kita, pengetahuan kita. Saudara, tidak hanya sekedar apa yang kita anggap benar salah, tapi juga dengan hati kita, dengan nurani kita, dengan perasaan kita. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, sebenarnya kita mengagungkan, memuliakan Dia. Saya seringkali gambarkan begini, kalau saudara lama gak ketemu family, jauh 4 tahun, 3 tahun, setelah ketemu apa saudara lakukan? Kita bisa menangis, kita merangkul dia, lama kita gak ketemu ya, kita menangis, ada satu kerinduan. Ini adalah bagian dari emosi jiwa seseorang. Manusia itu bukan mesin, ada jiwanya dalam dirinya. Dan itu membuat dia rindu untuk bertemu pada orang-orang yang kita kasihi. Itu juga sebenarnya, saudara, yang membuat kita itu hidup, hubungan kita hidup dengan Tuhan, ada satu kerinduan. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan ada masalah. Orang kalau berdoa ada masalah itu, wah, itu luar biasa, saudara ya. Bisa keluar air matanya, air hidungnya itu, saudara ya.
Orang yang nggak biasa berdoa jadi bisa berdoa. Kadang-kadang Tuhan Allah izinkan itu masalah supaya apa? Supaya kita mengerti arti menyembah Tuhan, mengerti bahwa mencari Tuhan. Daud berkata dengan baik, saudara, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Mazmur tidak berkata, otakku haus akan Engkau. Tidak, saudara. Pikiranku haus padaku. Dalam satu sisi itu memang betul, carilah hikmat kebijaksanaan. Tapi sisi yang lain, katakan jiwaku haus. Dari kerinduan yang dalam sebagai manusia, yang ada knowledge-nya, ada pikirannya, ada perasaannya, ada jiwanya. Dan Tuhan ingin saudara kita mencari Dia. Di dalam rumah, saudara, saya terus terang aja bukan orang yang sifatnya agamawi ya. Kalau cuma berdoa saja itu kayaknya kurang pas gitu ya. Kadang-kadang kalau mau malam mau tidur berdoa, kalau berdoanya itu saja Tuhan, aduh, kayak kayak agamawi gitu ya. Saya senang tuh sebelum berdoa, kan makanya bangun pagi saya penyembahan sendiri. Rasanya kalau sudah penyembahan, bermazmur, lalu berdoa itu enak. Jadi hidup gitu saudara. Kalau hanya berdoa, terima kasih Tuhan buat malam ini saya mau tidur, amin. Kayak anak kecil. Kayak kita datang pada Tuhan itu hanya meminta gitu ya. Minta ini, minta itu, Tuhan tolong itu. Tapi kalau menyembah saudara, memuji menyembah Tuhan, sebelum kita berdoa, kita memuji menyembah Tuhan, kita bermazmur buat Dia. Saudara itu rasanya kita terhubung dengan Dia saudara. Dan perlu saudara ketahui, pujian penyembahan intim dengan Tuhan ini saudara, akan membuat saudara semakin haus dengan Tuhan, semakin haus mencari kebenaran, dan iman saudara akan semakin hidup. Tidak kering, kekristenan sudah tidak kering. Sudah tahu kekristenan kering? Kekristenan kering, datang ke gereja, baca sebentar, dengar firman Tuhan, kalau perlu sampai tidur, pulangnya sudah. Nah kakek nenek majelis, orang tua mungkin juga majelis, dia anak hamba Tuhan mungkin, tapi nothing. Enggak, kekristenan enggak live, enggak hidup, enggak ada atmosfernya. Tidak ada kehangatan. Bagaimana saudara rasakan di dalam keluarga kalau tidak ada kehangatan? Bosan di rumah deh. Malas hubungan sama orang tua deh. Malas hubungan sama papa, mama, sama teman, sama keluarga. Nggak hangat, sudah kering. Kalau ada pujian penyembahan, kita akan dekat dengan Tuhan. Terasa dekat dan kita rasanya tuh kuat, saudara. Dan gereja akan terus membangun, GB Hope akan membangun pujian penyembahan ini. Kemarin di rapat, saudara, ada dari WL yang bagian pujian penyembahan. Kita perlu training buat WL. Kita ada kerinduan bahwa mereka pengen lebih baik lagi. Supaya dengan pujian penyembahan itu jemaat juga rasakan berkat. Kalau saudara di gereja mengalami pujian penyembahan, pasti sudah akan bawa ke rumah. Betul saudara? Tapi kalau di gereja kering, di rumah tambah kering. Apalagi kalau makan ada tahu tempe saja, semakin kering. Saudara. Tapi kalau ada pujian penyembahan, kehangatan itu ada. Yang keempat saudara, bangunan keempat, pondasi keempat, pilar keempat adalah healing family, pemulihan keluarga. Saudara lihat dalam Maleakhi pasal yang kedua ayat 5, dikatakan bahwa bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bukan istri mudanya, saudara, salah ya? Istri masa mudanya itu sejak dia menikah dari muda sampai tua. Jangan salah ya. Bukan pada istri mudanya. Kita nggak punya ajaran begitu, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, mempersatukan dua jenis yaitu pria dan wanita? Dan apakah yang dikehendaki Allah dari kesatuan pria dan wanita itu? Keturunan ilahi. Apa itu keturunan ilahi? Keturunan ilahi itu adalah keturunan orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang percaya, yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, tujuan pernikahan yang utama mempersatukan suami dan istri itu untuk melahirkan keturunan ilahi. Saudara, saya gambaran begini.
Ada dua pribadi, wanita dan pria menikah. Lalu saudara, satu di antaranya adalah pribadi bermasalah atau dua-duanya pribadi bermasalah. Saudara, lalu dua pernikahan ini, suami istri ini sudah melahirkan anak, 3. Bayangin, kalau pernikahan tadi ini, suami istri ini saudara, karena mereka pribadi bermasalah, seringkali berantem dalam hidupnya, lalu melahirkan anak-anak. Anak-anak macam apa itu? Anak-anak juga yang pribadi bermasalah. 2 orang melahirkan 3, lalu 3 ini adalah karena lahir dari keluarga bermasalah, 3-tiganya bisa bermasalah. 3 ini menikah lagi saudara, jadi 6. Saudara, jadi 3 pasangan, tadi 1 pasangan jadi 3 pasangan, lalu 3 pasangan yang melahirkan lagi 3. Saudara? Multiplikasi dari 2 terus semakin banyak. Kenapa banyak rumah tangga yang hancur? Karena apa? Karena lahir dari keluarga bermasalah. Dan itu terus akan melahirkan bermasalah, gulungan bermasalah. Dan akhirnya banyak keluarga bermasalah. Dan Tuhan tidak inginkan seperti itu, saudara. Tuhan ingin supaya ada 2 pria dan wanita yang betul-betul mengasihi Tuhan, cinta akan Tuhan, supaya keturunannya juga mencintai Tuhan. Kalaupun saya dan saudara adalah korban dari orang tua yang tidak mengasihi Tuhan, saya dan saudara harus berubah. Supaya jangan sampai kita lahir dari keluarga broken home, kita juga melahirkan dari keluarga broken home. Kenapa anak-anak yang lahir dari keluarga-keluarga yang mudah cerai, anak-anaknya juga mudah cerai? Karena memang di dalam keluarganya begitu. Bayangkan saudara, betapa rusaknya. Sehingga saudara, keluarga, healing family, perlu penyembuhan, perlu pemulihan. Nah di GBI Hope itu saudara, kenapa kita seringkali adakan wanita bijak, pria sejati, khotbah-khotbah tentang keluarga, karena apa? Sangat prinsip. Kita nggak bisa mengubah dunia, tapi mengubah saudara-saudara yang hadir. Berapa orang di sini anak remaja, anak pemuda? 3-4 orang, saudara. Ketika mereka dipulihkan, lalu menikah dipulihkan, keluarga dipulihkan, anak-anaknya dipulihkan. Dari pasangan yang dipulihkan, melahirkan anak-anak, 3 orang anak yang karakternya baik, cinta Tuhan, lalu mereka menikah anak Tuhan, melipat gandakan. Tuhan ingin melipat gandaan orang-orang yang melahirkan keturunan ilahi. Kita GBI concern untuk membawa saudara untuk supaya keluarga ini dipulihkan. Saya berani berkata begitu karena kami dari keluarga yang juga bermasalah. Sebagai hamba Tuhan, orang bilang, oh pasti baik. Tidak. Kami bukan keluarga sempurna, kita terus bergumul, kita mengerti bahwa kita salah, kita terus belajar supaya jangan sampai anak-anak kita mengalami apa yang seperti kita, supaya jangan sampai kita bermasalah, anak-anak kita juga bermasalah. Kan pada prinsipnya pernikahan itu, saudara, permasalahan pernikahan itu prinsipnya adalah permasalahan pribadinya. Permasalahan rumah tangga itu permasalahan orang-orang di dalamnya. Kalau suaminya bermasalah, istrinya bermasalah, maka keluarga itu bermasalah. Kalau suaminya baik, pribadi bermasalah, maka keluarga itu jadi baik. Karena pribadi bermasalah, maka dia akan suka bermasalah, merespon juga bermasalah. Paham saudara? Jadi kalau ada permasalahan dalam rumah tangga itu yang perlu dilihat adalah apakah pribadinya ini bermasalah atau tidak. Karena di situ letaknya. Lalu kita telusuri kenapa dia bermasalah. Oh, dari papanya kejam, papanya kasar. Hari-hari ini kita dikejutkan dengan broken string. Betul? Ada yang tidak tahu broken string? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Anak remaja harus tahu ini. Tahu ya? Ibu-ibu yang punya anak harus tahu. Siapa tokohnya? Aurelio? Bukan Aurelio sini ya. Bukan Aurelio sini ya. Saudara korban dari apa namanya? Child grooming. Itu manipulasi. Anak remaja, sudah ini Aurel, bukan Aurel ini ya. Anak remaja 15 tahun, dekat dengan pemuda 29 tahun, secara psikologis berbeda. Dan yang 29 tahun ini bisa memanipulasi anak ini sesuai dengan keinginannya, khusus dalam seks. Tapi saudara, setelah ditelusuri dengan baik, ternyata Aurel ini saudara juga lahir dari keluarga bermasalah. Papanya protektif, papanya di Belgia, mamanya di Indonesia. Saudara, tidak mendapatkan yang cukup kasih sayang. Papanya protektif, mamanya cenderung cuek. Akhirnya apa saudara? Dia nggak mendapatkan kasih sayang di tengah keluarga.
ada pria yang memperhatikan, ada pria yang mendekati dia dengan cara-cara yang halus, bukan yang kasar. Akhirnya dia terjebak satu kondisi. Saya tidak menyebutkan siapa prianya, dan saya ingat takut nanti saya disomasi, saudara. Tapi dalam bukunya itu ceritanya namanya Bobby. Adanya Bobby sini, orang Ambon bisa nama Bobby ya. Saudara, ini viral sekali. Dia menulis buku 220 halaman dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, diberikan gratis, dan booming di Indonesia, menjadi pemberitaan, saudara. Kalau saudara cari di internet, cari itu namanya broken string. Apa tali gitar ya, senar yang putus. Saudara, semua orang terbelalak. Wah, luar biasa Indonesia ya. Sekarang terbuka. Dan itu saudara semua keluarga-keluarga melihat, oh betul, jangan sampai terjadi di tengah keluarga aku. Makanya ini sangat-sangat berkaitan ya, khotbah Natal itu ya. Yesus datang melatih keluarga. Keluarga-keluarga perlu diperhatikan. Karena apa saudara? Keluarga itu intinya. Kalau keluarga bermasalah, dunia bermasalah. Kalau keluarga itu adalah intinya, gereja itu adalah pagarnya, penjaganya, saudara, reparasinya. Gereja itu tugasnya mereparasi, sudah. Gereja itu tugasnya untuk merawat keluarga itu baik. Gereja itu memberikan pada jemaat apa yang benar dan salah dalam pernikahan. Itu tugas gereja. Kalau gereja nggak care terhadap keluarga, kalau gerejanya care soal persembahan saudara, kalau gerejanya care soal berkat saja, nggak care pada keluarga pribadi atau keluarga, apa jadinya? Gereja ini bukan perusahaan yang mencari profit. Gereja ini adalah lembaga ilahi untuk mengembalakan umat Allah, termasuk mengembalakan keluarga-keluarga. Kemarin dalam rapat, saudara mulai lagi dibuka satu call baru, yaitu call untuk pasutri pernikahan-pernikahan muda, betul? Yang usia pernikahannya 5 tahun. Dia bilang karena masalahnya beda Pak. Masalahnya Pak Tom 55 tahun beda, sudah tua. Saya masalahnya masih muda, baru anak kecil, masalahnya beda. Maka difasilitasi, kumpul mereka-mereka yang senasib, saudara ya, sepenanggungan, seperjuangan. Usianya baru pernikahan 5 tahun, nah punya pergumulan ini. Usianya 10 tahun, punya begini. Usianya yang 40 tahun, punya masalah begini. Dikumpul-kumpulkan, sharing, dibuat di komunitas, supaya keluarga-keluarga Kristen di GBI ada keluarga-keluarga yang dipulihkan. Amin. Ketika sudah dipulihkan, pasti saudara akan terdorong untuk memulihkan yang lain. Ketika keluarga saudara dipulihkan, anak-anak saudara lahir dengan sukacita damai sejahtera, akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Perlu care. Saudara, kita juga ada namanya apa? Program Hope Healing Camp. Itu bulan apa? Mei. Ya, Hope Healing Camp saudara, itu sangat bagus sekali untuk pembentukan pribadi, melihat kehidupan kita, karakter kita, masa lalu kita, supaya kita menjadi pribadi yang utuh. Healing Camp saudara. Healing Camp lagi. Healing Family, pemulihan keluarga menjadi concern GBI karena sangat-sangat penting. Itu sangat prinsip. Kalau rumah tangga dipulihkan, saudara, gereja adalah orang dipulihkan, bangsa negara juga akan dipulihkan. Itu dimulai dari keluarga. Dimulai dari inti masalahnya itu keluarga. Yang kelima, yang terakhir, sudah lewat 3 menit ya. Pondasi kelima, pilar kelima, impact on society. Berdampak buat masyarakat. Saya rindu begini saudara. Gereja itu bukan hanya berbicara soal surgawi. Bukan hanya soal surgawi. Tapi juga selama hidup dalam dunia ini, saudara perlu memikirkan dunia. Gereja ini bukan hanya berbicara bagaimana saudara diberkati, dipulihkan. Bukan hanya itu. Gereja ini berbicara tentang surgawi. Gereja tentang saudara dipulihkan, lalu berikutnya apa? Saudara berdampak bagi dunia. Kalau sudah lihat ayatnya yang pernah kita baca, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Kita harus menjadi garam dan terang. Setelah kita dipulihkan, saudara, kita berdampak buat orang-orang sekeliling kita. Para profesional, saudara berdampak di perusahaan saudara. Saudara menjadi orang-orang yang senang untuk belajar dengan baik, mengejar ilmu pengetahuan. Saudara berdampak di dalam lingkungan saudara. Dan perlu juga kalau ada orang-orang gereja itu terlibat dalam pemerintahan,
dalam politik, nah tidak masalah. Saya sebagai pendeta tidak berpolitik, tapi jemaat silakan. Karena itu untuk kepentingan bangsa negara. Dari gereja ini lahir orang-orang yang rohaniawan, bukan hanya percaya pada kuasa Allah, tapi lahir para cendikiawan, orang-orang yang pintar, orang yang berdampak bagi dunia. Menjadi pemimpin-pemimpin di mana saudara berada. Gereja harus begitu. Harusnya begitu saudara. Kita berdampak. Kekristenan bukan egois. Ya sudah, saya datang gereja, saya bekerja dengan baik. Anak-anak saya sudah berusaha, mereka sudah bekerja, berusaha sekolah dengan baik. Selesai, tidak. Beri kontribusi. Gereja ini saudara setiap lebaran kasih buat tetangga-tetangga yang muslim, Natal kasih bingkisan. Kenapa saudara? Gak bisa kita enak-enak sendiri saja, ada tetangga yang susah kita gak peduli, gak begitu. Kita perlu. Tuhan pernah katakan, ketika aku lapar, kau gak kasih aku makanan. Ketika aku gak punya pakaian, kau gak beri aku pakaian. Lalu orang-orang yang masuk surga bilang, kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan menjadi pengemis? Saya gak pernah melihat Tuhan seperti itu. Tuhan berkata, ketika engkau memberi makan kepada orang yang kelaparan, sebenarnya engkau memberi makan kepada aku. Ketika engkau beri pakaian kepada orang yang kesusahan, engkau memberikan kepadaku. Dan saya percaya, ketika saudara menjadi berkat, Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan saudara. Kekristenan harus memiliki jiwa yang besar. Bukan untuk diri sendiri, tapi berdampak bagi dunia. Mari tundukkan kepala.